Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu mengenai menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan cara rumus sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Untuk video kali ini, saya harapkan semua peserta didik dapat memahami langkah-langkah dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara rumus. Dan untuk materinya itu kita hanya akan membahas satu materi saja, yaitu menggunakan cara rumus sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita mulai. Sebelum lanjut pada soal, kita harus mengingat kembali sebelumnya, yaitu mengenai sifat-sifat limit fungsi trigonometri, yaitu yang seperti ini. Dan selain sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini, kalian juga harus mengingat kembali mengenai identitas-identitas trigonometri. Nah, untuk rumusnya juga biar kalian tidak bingung, nanti saya sertakan link download untuk rumus-rumusnya. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung saja masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati 0, sin 3X dibagi dengan 10X. Di sini kita gunakan yaitu menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Di sana terdapat sifatnya limit X mendekati 0, sin AX dibagi dengan BX, itu dia hasilnya sama dengan A per B. Sehingga dari contoh soal nomor 1 ini, 3 ini itu dia sama dengan A, 10 ini itu dia sama dengan B. Sehingga kita dapatkan hasil dari limit X mendekati 0, sin 3X dibagi dengan 10X, itu dia hasilnya sama dengan 3 per 10. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk contoh soal nomor 1? Selanjutnya kita langsung saja masuk pada contoh soal nomor 2, yaitu limit X mendekati 0, sin pangkat 2 6X dibagi dengan 10X dikali tan 4X. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu. Untuk pembilangnya ini, dia ada pangkat 2, sehingga kita bisa pecah, itu dia menjadi limit X mendekati 0, sin 6X dikali sin 6X dibagi dengan 10X dikali dengan tan 4X. Nah, dari sini kita bisa pecah kembali berdasarkan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Itu dia menjadi limit X mendekati 0, sin 6X dibagi 10X dikali lagi dengan limit X mendekati 0, sin 6X dibagi dengan tan 4X. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya sesuai dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Untuk limit yang ini, itu dia hasilnya 6 per 10 dikali dengan, dan untuk limit yang ini itu dia hasilnya 6 per 4. Sehingga di sini kita dapat sederhanakan. Ini dia menjadi 3 per 5. Ini dia menjadi 3 per 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu sama dengan 9 per 10.
inilah hasil dari limit X mendekati 0, sin pangkat 2 6X dibagi dengan 10X dikali tan 4X. Bagaimana untuk contoh soal nomor 2? Apakah ada yang ditanyakan mengenai pembahasannya? Jika ada, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, kita langsung saja masuk pada contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 yaitu limit T mendekati 2, sin T dikurang 2 dibagi dengan 2T dikurang 4. Nah, di sini itu dia jika kita akan menggunakan rumus sifat-sifat limit fungsi trigonometri, sehingga di sini dia T-nya ini harus mendekati 0. Sedangkan di sini dia masih T mendekati 2. Sehingga kita munculkan T kurang 2. Untuk apa sih kita munculkan unsur T kurang 2 ini? Nah, oke, di sini sekarang kita akan bahas. Jika T mendekati 2, maka ini kan artinya T mendekati 2, maka T dikurang 2 itu dia akan mendekati 0. Mengapa demikian? Di sini T sama dengan 2,1, maka untuk T kurang 2 ini dia juga akan mendekati 0,1. Nah, lanjut misalkan kita gunakan T-nya sama dengan 2,001. Sehingga T kurang 2 itu dia mendekati 0,001 dan seterusnya. Jadi untuk limit T mendekati 2 ini kita ubah. Limit T kurang 2 mendekati 0. Nah, karena kita sudah menggunakan T kurang 2 mendekati 0, sehingga di sini kita ubah, ini dia menjadi sin T kurang 2 dibagi. Nah, 2T dikurang 4 ini kita bisa sederhanakan, itu dia menjadi 2 dalam kurung T dikurang 2. Nah, sehingga ini untuk koefisiennya, ini dia 1, kita pindahkan keluar dulu, dia menjadi setengah. Limit T dikurangi 2 mendekati 0, sin T kurang 2 dibagi dengan T dikurang 2. Nah, sesuai dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, jadi untuk hasil dari limit ini, itu dia hasilnya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya itu yaitu sama dengan 1/2. Inilah hasil dari limit T mendekati 2, sin T dikurang 2 dibagi 2T dikurang 4. Bagaimana semuanya? Dari contoh soal nomor 1, 2, dan 3, apakah ada yang ditanyakan mengenai pembahasannya? Jika tidak ada, kita langsung saja masuk pada contoh soal nomor 4. Limit X mendekati 0, 3X dikurang sin 2X dibagi 4X dikurang tan 3X. Nah, di sini kita coba untuk substitusi langsung, itu dia menjadi 3 dikali 0 min sin 2 kali 0 dibagi dengan 4 kali 0 dikurang tan 3 kali 0. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya itu dia 0/0, yaitu bentuk tak tentu. Sehingga kita menggunakan rumus sifat-sifat limit fungsi trigonometri agar mengandung unsur-unsur tersebut. Sehingga di sini untuk pembilang dan penyebutnya itu kita kalikan dengan 1/x atau sama-sama kita bagi dengan x. Sehingga di sini dia limit X mendekati 0
3x dikurang sin 2x dibagi 4x kurang tan 3x. Ini kita masing-masing kalikan dengan 1/x. Ini juga kalikan 1/x. Sehingga kita dapatkan limit x mendekati 0. 3x dikalikan 1/x itu dia 3 dikurang sin 2x per x dibagi dengan 4 dikurang tan 3x per x. Lanjut kita pecah lagi bentuknya, itu dia menjadi limit x mendekati 0, 3 dikurangi limit x mendekati 0 sin 2x per x dibagi dengan limit x mendekati 0, 4 dikurang dengan limit x mendekati 0 tan 3x dibagi x. Nah, lanjut sesuai dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar ataupun sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Limit x mendekati 0, 3 itu dia hasilnya sama dengan 3 dikurangi dengan untuk limit yang ini dia hasilnya 2 dibagi dengan ini dia hasilnya 4 dikurang dengan untuk limit yang ini itu dia hasilnya 3. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya yaitu sama dengan 1. Jadi inilah hasil dari limit x mendekati 0, 3x dikurang sin 2x dibagi dengan 4x dikurang tan 3x itu dia hasilnya sama dengan 1. Bagaimana dari pembahasan contoh soal nomor 4? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, kita lanjutkan saja, yaitu contoh yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 5. Limit x mendekati 0, x tan 3x dibagi dengan 1 dikurang cos pangkat 2x. Nah, di sini kita gunakan cara substitusi langsung terlebih dahulu. Apakah benar ini contoh soal nomor 5 ini menggunakan rumus sifat-sifat limit fungsi trigonometri atau tidak? Jadi kita substitusikan langsung, ini dia 0 tan 3 kali 0 dibagi dengan 1 dikurangi cos pangkat 2 kali 0. Sehingga di sini kita dapatkan ini 0 per 1 dikurangi 1, jadi hasilnya dia 0 per 0. Nah, ini dia hasilnya, ini hasil bentuk tak tentu. Karena dia hasilnya bentuk tak tentu, sehingga kita gunakanlah cara rumus sifat-sifat limit fungsi trigonometri, ataupun kita juga sebelumnya dapat menggunakan cara penyederhanaan. Nah, jadi di sini kita coba terlebih dahulu ya. Limit x mendekati 0, x tan 3x per. Nah, di sini kita bisa ubah terlebih dahulu bentuk yang ini ya. Nah, bentuk yang ini itu dia menggunakan rumus identitas trigonometri. Kalian masih ingat rumus sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x itu dia sama dengan 1. Sehingga sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x itu dia hasilnya 1. Sehingga sin pangkat 2x itu dia sama dengan 1 kurang cos pangkat 2x. Sehingga kita ubah bentuk 1 dikurang cos pangkat 2x ini itu dia menjadi sin pangkat 2x. Selanjutnya di sini ada pangkat 2, sehingga kita pecah kembali. Itu dia menjadi limit x mendekati 0, x tan 3x dibagi dengan sin 2x kali sin 2x.
Lanjut, sekarang kita pecah kembali agar dia berbentuk sifat limit fungsi trigonometri. Itu dia menjadi limit x mendekati 0, x per sin 2x dikali limit x mendekati 0 tan 3x dibagi sin 2x. Nah, sehingga berdasarkan sifat-sifat limitnya, ini untuk yang ini dia hasilnya 1/2 dikalikan untuk limit yang ini itu dia hasilnya 3/2. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu sama dengan 3/4. Inilah dia hasil dari contoh soal nomor 5. Bagaimana semuanya untuk contoh soal dari nomor 1 sampai 5 mengenai pembahasannya? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada ditanyakan, saya ingatkan sekali lagi, silakan kalian langsung saja tuliskan pada bagian komentar. Tetapi jika tidak ada yang ditanyakan, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan cara rumus sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Dan di akhir kata, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan, menonton, dan melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye!